Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mewendiarti dari jurusan Teknik Elektronika semester 4 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan cara merawat dan memperbaiki pompa air. Ya, di sini pengertian dari pompa air sendiri yaitu alat bantu untuk menyuplai air dengan menggunakan mesin sebagai alat penyedot dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cara kerja pompa air pada umumnya adalah mendorong air dari sumbernya yang kemudian dipindahkan secara terus-menerus dengan memanfaatkan impeller. Prinsip kerja dari impeller sendiri itu berfungsi menciptakan tekanan fluida untuk ditarik lewat dasar sumber air menuju tempat tujuan. Selanjutnya, air tersebut akan digerakkan menggunakan sumber motor penggerak untuk menghasilkan semburan air dengan tekanan tertentu. Di sini ada contoh cara merawat pompa air agar awet bertahun-tahun. Yang pertama, perhatikan posisi pompa air. Yang pertama ini sangat penting untuk kalian lakukan, di mana penempatan pompa air tidaklah sembarangan. Diperlukan pertimbangan sangat matang untuk meletakkan pompa sehingga pompa berada di tempat yang tidak akan terkena air. Nah, ini ada poin yang kedua, baik itu air luapan dari sumber air ataupun air hujan yang bisa membasahi pompa. Sebaiknya pasanglah pompa pada posisi yang dekat dengan sumber air, namun terhindar dari luapan air yang mungkin saja naik dan menggenangi mesin pompa air. Selain itu juga sebaiknya hindarkan dari kayu dan tanah, karena benda tersebut dapat dilalui rayap dan mungkin saja rayap atau semut masuk ke dalam mesin pompa dan memberikan gejala yang kurang baik pada pompa. Jadi di gambar ini pompa air diberi pencegah, jadi biar nggak kena air. Dan selanjutnya pasanglah perlengkapan pompa air dengan lengkap. Yang pertama itu Tusen Klep merupakan alat yang berfungsi untuk menahan air agar tidak kembali ke sumber air ketika pompa tidak digunakan. Sehingga ketika pompa air akan digunakan, pada bagian pipa hisap dan kepala pompa air sudah terdapat air dan mempermudah kinerja pompa. Nah, ini gambarnya, contoh Tusen Klepnya. Tanpa Tusen Klep, air akan jatuh kembali ke dasar air, dan ketika pompa digunakan, maka pompa harus bekerja lebih ekstra serta lama untuk menarik air ke dalam pompa, dan pompa yang bekerja tanpa air akan cepat rusak, terkhusus pada bagian impeller dan seal. Hal tersebut tentu sangat merugikan. Saringan ini berfungsi untuk mencegah kerikil dan bahan-bahan selain air lainnya masuk ke dalam pompa. Karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada pompa seperti pompa air macet, lambat, bahkan tidak berputar dan mempercepat rusaknya impeller. Nah, yang kedua ini ada pelampung radar atau banyak orang bilang sebuah otomatis yang berada pada bagian penampungan air. Pelampung radar ini berfungsi untuk mematikan pompa air bila air sudah penuh dan menghidupkan kembali pompa ketika air sudah mulai surut. Tentu radar ini sangat penting agar penggunaan pompa lebih efektif dan efisien, sehingga kita tidak perlu lagi mematikan pompa secara manual karena khawatir nanti mungkin bisa lupa dan pompa bekerja terlalu lama yang menyebabkan kerusakan. Nah, yang ketiga ada termostat. Alat ini sebetulnya sudah terpadang di dalam mesin pompa air, tepatnya pada lilitan pompa air. Alat ini sangat penting untuk tersedia agar ketika mesin pompa mengalami panas yang tidak wajar, maka termostat akan otomatis mematikan pompa air. Ini contoh gambarnya. Nah, yang keempat ada pressure switch. Pressure switch ini merupakan alat yang berfungsi untuk mematikan pompa air bila keran ditutup.
Peran pressure switch ini sangat penting, apalagi bagi penampungan air yang menggunakan keran agar menghindari pompa air untuk bekerja terus menaik air sementara pipa mendorong tidak mengeluarkan air. Nah, ini contoh gambar pressure switch-nya. Ini ada spesifikasinya. Nah, ya. Yang ketiga ini, pilihlah pompa air yang memiliki kualitas tinggi. Pilihlah pompa air yang sudah terkenal kualitasnya seperti Sanyo, Panasonic, dan Shimizu. Terkhususnya untuk Sanyo dan Panasonic, akhir-akhir ini untuk seri paling murahnya itu dibekali dengan lilitan aluminium sehingga tidak akan menjamin pompa awet. Nah, di sini ada intinya 2 cara merawat pompa air. Yang pertama itu ada kipas dibersihkan. Membersihkan kipas pada pompa air sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang pompa. Debu dan kotoran yang menumpuk pada kipas dapat menghambat pendinginan, menyebabkan motor menjadi terlalu panas dan berpotensi merusak komponen internal. Yang kedua ada pengecetan. Pengecetan pada pompa air memiliki beberapa fungsi penting yang dapat membantu memperpanjang umur dan meningkatkan kinerja pompa. Cat ini melindungi permukaan logam pompa dari kelembaban dan oksidasi yang dapat menyebabkan karat. Sangat penting terutama jika pompa berada di lingkungan yang lembab atau terkena air secara terus-menerus. Nah, di sini ada 2 cara perbaikan pada pompa air. Yang pertama itu ada penggantian bearing. Mengganti bearing pada pompa air adalah langkah penting untuk memastikan operasi yang lancar dan mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh bearing yang aus atau rusak. Nah, penggantian bearing ini bisa membuat suara pada motornya tuh halus, tidak berisik. Nah, yang kedua itu ada penggantian seal. Mengganti seal pada pompa air adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kebocoran dan pompa beroperasi dengan efisien. Seal yang aus atau rusak dapat menyebabkan kebocoran air atau cairan lainnya yang dapat merusak komponen lain dari pompa dan mengurangi kinerjanya. Ya, terima kasih. Itu mungkin salah satu contoh merawat dan memperbaiki pada pompa air. Penjelasan dari saya tentang perawatan dan perbaikan pada pompa air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.